Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cemburu buta, kakak beradik aniaya seorang pria dengan sajam hingga korban luka parah. Perampok di Takalar apes, sudah gagal merampok, mobilnya malah dirusak oleh massa. Yuk intip pembuatan sirup markisa, oleh-oleh khas Sulawesi Selatan. Percobaan perampokan di Takalar digagalkan korbannya yang berteriak dan melawan. Mobil milik terduga perampok yang ditinggalkan akhirnya dirusak massa. Mobilnya mobil yang dipakai merampok. Mobil milik terduga perampok di desa Moncong Komba, Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini dirusak oleh warga yang kesal. Warga emosi, pasalnya pelaku kabur setelah terpergok mencoba melakukan tindak pencurian dengan kekerasan di salah satu rumah warga. Insiden pada Rabu sore sudah diselidiki tim Satreskrim Polres Takalar. Identitas perampok telah dikantongi, ia diduga menyamar jadi wanita saat beraksi. Pelaku pun kini dalam pengejaran. Untuk sementara motifnya belum kita tahu karena si pelaku ini masuk ke dalam rumah di belakang dan memakai cadar. Berapa orang dugaan informasi? Untuk sementara sendiri ya? Satu orang. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa percobaan perampokan ini. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Seekor biawak masuk ke dalam dapur sebuah kafe di Palopo. Keberadaan biawak sempat membuat pegawai dan pengunjung kafe ketakutan hingga akhirnya mereka menghubungi damkar untuk melakukan proses evakuasi. Dapur sebuah kafe di Jalan Andi Kambo, Surutanga, Kecamatan Wara, Palopo, kedatangan tamu tak diundang. Biawak tiba-tiba muncul dari dapur, membuat pegawai dan pengunjung kaget. Mereka lalu menghubungi damkar untuk evakuasi reptil ini. Dalam sepekan terakhir, damkar telah evakuasi sejumlah biawak dan ular sanca dari rumah warga di beberapa kelurahan di Palopo. Warga pun diimbau agar menjaga kebersihan agar hewan liar tidak masuk ke dalam rumah, apalagi di saat peralihan musim seperti sekarang ini. Imbau bahwa salah satu cara untuk menghindari rumah kita atau tempat usaha kita di masa biawak ya bersihkan wilayah rumah kita, bersihkan drainase, bersihkan rumah kita, jangan sampai ada tumpukan di dalam yang bisa ada tempat sembunyi, termasuk dalam hal mengenai ular. Ini lagi musim hujan, biasanya di musim hujan banyak ular yang keluar dari sarangnya masuk ke wilayah perkampungan. Reptil seperti ular dan biawak perilakunya dapat berubah sesuai dengan musim. Pada musim hujan mereka sering masuk ke dalam rumah. Hal itu merupakan respons alami hewan tersebut untuk mencari perlindungan dari banjir atau genangan air. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Ya, viralnya video mobil ambulans yang digunakan untuk mengangkut sepeda motor Dinas Kesehatan Kabupaten Goa menjatuhkan sanksi teguran kepada sopir yang mengemudikan ambulans. Ini tidak cuma pasien ini dibawa ambulan, guys, motor juga diservis pakai ambulan. Dari mana ini, Pak? Goa ya? Viralnya video mobil ambulans yang digunakan untuk mengangkut motor yang diduga bodong di Goa, Sulawesi Selatan menuai beragam tanggapan dari warganet. Dinas Kesehatan Kabupaten Goa sudah menyelidiki dan mengkonfirmasi bahwa ambulans merupakan kendaraan dinas puskesmas. Menurut keterangan sopir, saat itu ia tengah menuju kota Makassar untuk melakukan servis kendaraan. Dalam perjalanan, ia mengaku dimintai tolong oleh seorang warga untuk mengangkut motor yang rusak. Karena alasan iba, sopir memutuskan mengangkut motor menggunakan ambulans. Meski begitu, kepala dinas setempat tetap memberikan surat teguran karena menggunakan ambulans tidak sesuai peruntukan. Sopir ambulansnya juga sudah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali kesalahan ini, dan walaupun dia sebenarnya bermaksud untuk menolong warga, ya tentu ada sanksi yang kami berikan berupa surat teguran ya tertulis yang disampaikan langsung ke puskesmasnya.
Di sisi lain, petugas juga menelusuri nomor polisi kendaraan ambulans yang ternyata tidak terdaftar dalam data Bapenda Sulawesi Selatan. Sementara kasus dugaan motor bodong yang diangkut kini dilimpahkan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Program makan bergizi gratis diperluas hingga wilayah terpencil di Pangkep. Pengelola SPPG memastikan program tersebut akan berjalan pada 27 Oktober mendatang. Program makan bergizi gratis kini mulai menjangkau wilayah terpencil di Pangkep. Untuk melayani 46 sekolah dan 25 posyandu di wilayah pegunungan, SPPG di Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong, Talasa, siap beroperasi mulai 27 Oktober mendatang. Namun kondisi geografis di kawasan pegunungan menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola SPPG dalam mendistribusikan MBG kepada sekitar 2.000 penerima manfaat. Untuk memastikan MBG terdistribusikan tepat waktu, pengelola SPPG menyiapkan 3 mobil dan 2 sepeda motor. Tentunya dari sisi geografi ya, geografis wilayah yang kami lihat kalau memang dari sisi jarak dari dapur sini ke tempat lain itu sangat memakan waktu karena memang jalannya kurang bagus. Dan juga ada beberapa wilayah yang melewati batas Juknis MBGN sebenarnya dari 6 km itu. Saat ini pengelola SPPG juga sudah mengajukan sertifikat layak higien dan sanitasi atau SLHS untuk menjamin standar kebersihan operasional dapur MBG. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Jika berkunjung ke pusat oleh-oleh di Kota Makassar, biasanya kita akan melihat banyak dijual sirup markisa. Nah, saya akan ajak Anda untuk cari tahu di mana sih kebunnya dan bagaimana proses buatnya. Berikut informasi selengkapnya. Sirup buah markisa jadi salah satu oleh-oleh khas dari Makassar yang banyak dicari. Apakah Makassar daerah penghasil buah markisa? Jawabannya tidak. Tapi tetangga Kota Makassar yaitu Kabupaten Goa penghasil bibit unggul buah markisa. Tepatnya dari dataran tinggi Malino dan sekitarnya yaitu Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Saya ajak Anda untuk mengunjungi salah satu rumah produksi sirup markisa di kawasan Mamajang, Kota Makassar. 10 tahun lebih, tepatnya dari tahun 2013, rumah produksi sirup markisa ini berdiri. Setiap bulannya, sekitar 300 botol sirup markisa diproduksi. Jadi kebetulan kami bermitra dengan banyak petani. Kami langsung pesan dengan petani-petani langsung yang mengolah langsung buahnya, seperti itu. Petani itu pilihkan kami buah-buah yang berkualitas, matang di pohon, itu yang kami terima dan kami olah, kami jadikan sirup. Kami di sini mengganti dengan ekstrak rumput laut sebagai bahan pengemulsi alami, seperti itu. Yuk kita intip langsung proses pembuatan sirup markisa ini. Pertama, kita perlu menyediakan buah markisa segar. Tahapan pengolahannya dimulai dengan pencucian buah. Kemudian buah dicuci dan dibelah menjadi 2 bagian. Setelah itu, ambil semua isi buah markisa dengan sendok. Warna daging buah markisa bisa kuning atau oranye, tergantung dari jenisnya. Apakah markisa tersebut ditanam di dataran tinggi atau dataran rendah. Tingkatan kematangan juga berpengaruh pada isi dan rasa buah markisa. Sementara itu disiapkan juga untuk pemanisnya, yaitu olahan dari gula yang dicairkan. Tahapan berikutnya dimasak bersamaan antara sari buah markisa, pemanis, dan tambahan rumput laut sebagai pengental dan pengawet alami. Buah markisa dari Sulawesi Selatan ini, dia itu sebagai antioksidan sangat bagus, ya. Jadi vitamin C-nya banyak, begitu. Serta penangkal radikal bebas. Terus karena kami kombinasikan dengan rumput laut, maka nilai gizinya dia bertambah. Di dalam itu ada kandungan vitamin A, vitamin B, E, dan K, seperti itu.
Ya, jadi kami ada beberapa ukuran di sini. Ada ukuran yang paling kecil 250 mili, itu kami jual di harga 26.000. Ada ukuran 500 mili, kami jualnya di harga 50.000. Dan ada harga 1 liter, kami jualnya di 98.000. Terus ada juga kemasan ready to drinknya, kami jualnya 10.000 per botolnya. Semakin kita perkenalkan ke masyarakat Kota Makassar betapa luar biasanya buah khas unggulan Sulawesi Selatan ini. Nah, sepertinya menarik nih untuk menyediakan sirup markisa di rumah untuk jadi hidangan minuman saat berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Setuju? Afrin Meriana, Sony Harun melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.